Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Cuma hari ini kami bicara soal nasionalisme bahasa. Bahasa dan nasionalisme. Betul. Kalau termasuk kesuku-sukuan, Bang. Iya, benar, guys. Kalau di Malaysia, walaupun bahasa Malaysia itu diangkat menjadi bahasa utama di Malaysia, bahasa nasional ya. Bahasa nasional. Semua orang bisa berbahasa Malaysia, namun persoalannya pembunyiannya itu, logatnya. Tetap kalau dari suku Chinese-nya, bahasa Malaysia logat Chinese-nya, India, bahasa Malaysia bersih Indianya. Namun saya tertarik dengan Indonesia karena tidak mengira apa suku di Indonesia, logatnya sama aja ya, nggak ada bedanya. Contohnya kalau misalkan kita, misalkan ini kan di Jawa, Bang ya? Iya. Di Jawa otomatis bisa. Bahasanya, kalau ngomong bahasa Indonesia otomatis masih sama lah, Jawa, Sumatera. Tapi kalau beda lagi kalau kita daerah Bugis, daerah timur ya, itu ada dialek, Bang. Oh, dialek. Dialek berbeda. Tapi kalau selagi dia ngomong bahasa Indonesia baku, sama. Oh, sama. Kalau misalkan abang ke jalan-jalan nih ke Indonesia Timur kayak di Papua. Oke. Ya ngomongnya pace apa macam kita ngomong bahasa daerah aja. Tapi bahasa Indonesia yang udah tercampur sama bahasa mereka. Kalau ngomongin suku Indonesia itu emang ada 700 kalau nggak salah ya. 700 sekian gitu. Saya nggak hafal jumlahnya ya. Suku, misalkan suku Jawa aja ada berapa macam sub-suku. Itu Jawa ada Jawa Jawa ini, Jawa Timur, Jawa Tengah, terus Jawa Merene itu termasuk yang ada di daerah Banten. Terus Jawa sendiri ngomong antara Jawa, tapi yang Jawa bagian yang berbeda itu akan susah juga untuk berkomunikasi, Bang. Jadi contohnya kayak Jawa Ngapak sama Jawa Timuran sama Jawa Timur tapi bagian rada barat itu beda-beda lagi. Jadi apa dialek-dialek gitu. Tapi kalau ngomongin bahasa ini bahasa Indonesianya ya sama. Nah, untuk mungkin dari sekolah ya. Kalau sekolah itu kan di Indonesia itu cuman ada satu kurikulum ya. Kalau sekolah tuh macam-macam. Ada sekolah negeri, sekolah swasta, ada sekolah Islam, sekolah Kristen, sekolah Katolik, macam-macam banyak. Cuman dia tetap berpangku atau berdasar sama satu kurikulum yang sama. Misalkan sekolah, kalau ini di sini SD itu sekolah dasar atau sekolah asas mungkin ya. Sekolah dasar SD. Baik. Itu akan sama sekolah untuk ini pelajaran, kecuali pelajaran untuk agamanya ya mungkin yang membedakan itu. Untuk pelajaran agama itu akan berbeda terus, tapi untuk pelajaran ininya itu dasarnya sama. Kalau pelajaran bahasa Indonesia, belajar PPKN dan lain sebagainya sama. Di sini nggak mengenal istilah sekolah vernikuler. Kalau di Malaysia mungkin ada, ya kan? Karena dulu dari zaman Soeharto itu sekolah-sekolah yang semacam itu harus dihapus. Harus dihapus. Harus dihapus. Jadi sekolah misalkan ya kamu orang Indonesia harus bisa bahasa Indonesia walaupun sukunya Cina, suku Ambon, suku Tamil, suku macam-macam lah. Suku harus sama jadi satu. Harus bisa bahasa Indonesia. Harus bisa bahasa Indonesia. Bahkan kalaupun kayak orang yang naturalisasi itu harus belajar, Bang, bahasa Indonesia. Oh begitu. Walaupun sekarang belum bisa, tapi dia harus mengenal itu namanya Pancasila UUD ini itu dibacakan di situ gitu loh. Jadi rasa nasionalisme itu ada gitu loh. Kalau dulu sekolah itu di Indonesia itu ada namanya penataran P4. P4 itu kalau sekarang udah dihapus ya. Itu semacam pengenalan diri kita terhadap, kalau ini saya bilang asas-asas di negeri ini gitu loh. Cuma kadang hari ini saya ingin sedikit bertanya, nasionalis ya, karena
kita coba menanamkan jati diri tentang Indonesia itu kepada setiap warga yang ada di Indonesia. Tidak mengira apapun sukunya, apapun bahasanya, persoalannya dia wajib menguasai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Makanya wujudlah satu kata sandi yang disebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tetapi tetap satu jua. Satu jua. Mungkin konsep ini yang jadi penyebab kepada semua bahasa ataupun suku di Indonesia bisa bahasa Indonesia ya? Atau gimana? Emang awalnya itu Bang. Jadi yang jadi pondasi itu Bhinneka Tunggal Ika. Itu pengertiannya sih luas sebenarnya, nggak sesempit itu. Iya. Bhinneka. Kalau kita nggak pakai asas itu dari awal, nggak jadi Indonesia. Oh, bisa jadi huru-hara ya? Bahkan antara daerah ke daerah lain aja jadi rasis ya kalau nggak pasti itu. Sebabnya Indonesia itu dari lama itu namanya perang saudara, dari contohnya itu yang tahun yang kemarin aja, berapa 10 tahun yang kemarin itu antara suku Madura sama suku itu pernah perang gara-gara itu juga kan pernah dengar kan masalah Sampit apa-apa. Itu apa sejarah hitam Indonesia itu Bang. Jadi Indonesia itu enggak langsung jadi begini, enggak. Jadi dari pelajaran hidup yang sebenarnya dari awal. Semenjak kita merdeka itu dari suku Bali, bahkan dari suku masing-masing suku itu rata-rata tuh ada namanya pahlawan, Bang. Oke, jadi persoalannya dengan kata nasionalis ataupun Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi puncak pada Indonesia itu bersatu. Bersatu dalam satu bahasa, bahasa satu, negara satu, apa lupa? Itu maka Indonesia itu bersatu dalam satu bahasa, itu bahasa Indonesia itu. Jadi apapun sukunya, Cindonya, Tamilnya, Bataknya, Sundanya, Jawanya, semua bisa ngomong bahasa Indonesia sama persis, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Tapi masing-masing orang itu punya bahasa daerah, Bang. Iya, itu bahasa daerah itu mungkin kita ketepikan dulu. Kita fokus kepada bahasa Indonesia. Bahasa nasional. Oke, guys, untuk hari ini terima kasih karena menonton. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada Mas Surya dengan channelnya Sepulang Ngojek, guys. Like, share, and subscribe, guys. Oke. Jumpa di next video. Oh iya, jangan lupa punya Bang Rasli juga ditonton ya. Punya Bang Rasli itu, kalau enggak di komen tuh di bawah tuh. Iya. Dipenuhin komennya ya, tapi yang baik-baik, ya kan. Walaupun emang saat ini Bang Rasli lagi sakit tenggorokan, makanya jadi bahasanya itu kalau mungkin teman-teman kurang jelas ya, nggak masalah. Itu yang penting kontennya apa itu dipantengin terus, ya kan? Iya kan, guys. Itu like, share, komen, terus tapi komennya yang baik-baik. Ntar kalau nggak baik-baik, gua samperin lo, ya. Jumpa lagi. Anak Jaktim nih, anak Jaktim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya orang-orang Malaysia ini tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah habis untuk membicarakan bahasa Indonesia. Mereka sampai saat ini masih penasaran dengan bagaimana bahasa Indonesia ini bisa menyatu dari semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya, kita tahu suku bangsa kita kurang lebih ya, itu ada sekitar 700 suku bangsa di Indonesia. Ya, tapi tolong dikoreksi kalau Pak salah. Nah, beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar seminggu ataupun 2 minggu yang lalu ya, kalau tidak salah ya, ada beberapa YouTuber dari Malaysia. Ini YouTuber Malaysia yang ada di Sarawak dan Sabah ya, kalau tidak salah ya. Ini melancong ke Indonesia. Dengan maksud diantaranya adalah untuk melihat perkembangan Indonesia seperti apa. Kemudian yang utama adalah mereka ingin melihat pertandingan langsung sepak bola antara Indonesia melawan Australia.
Tapi sayangnya ketika mereka sampai ke stadion GBK, mereka tidak kebagian tiket, sehingga mereka akhirnya berjalan-jalan di luar gedung dari GBK. Nah, apa saja nih atau siapa saja yang datang ke Indonesia? Mereka ini memang satu kelompok ya, karena mereka pun sebelumnya pernah datang ke Indonesia juga. Di antaranya di sini ada channel Adipasa Eren, kemudian ada Brozul Channel, kemudian ada channel Razel Studio, dan channel The Paci. Jadi mereka ini ke Indonesia secara berkelompok ya. Ya tentu pasti meriah. Kemudian mereka juga sempat naik kereta api Wus ya. Kemudian mereka menginap di Bandung, menikmati suasana Bandung, menikmati juga wilayah-wilayah di Bandung yang ada sejarahnya juga, serta kuliner di Bandung. Nah, teman-teman, kembali ke masalah bahasa. Kenapa mereka masih penasaran dengan bahasa ini? Karena Indonesia ini kan negaranya luas. Yang kedua, banyak suku bangsa, bahkan dari bangsa asing pun ada di Indonesia. Tetapi yang membuat mereka merasa penasaran itu, kenapa dari semua suku bangsa, semua bangsa yang ada di Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia itu sama, ya. Jadi tidak terlihat lagi logat-logat ataupun semacam ini ya, dialek dari masing-masing suku bangsa atau bangsa itu sendiri. Sementara kata YouTuber dari Malaysia, kalau di Malaysia mereka menggunakan bahasa Melayu, baik orang Tiongkoknya menggunakan bahasa Melayu, tapi logatnya masih menggunakan logat bahasa Mandarin. Kemudian orang India menggunakan bahasa Melayu, mereka masih menggunakan logat bahasa Tamil. Begitu pula dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, yang mengherankan inilah bagi mereka, kenapa di Indonesia justru ya semua suku bangsa, semua bangsa yang ada di Indonesia, apalagi yang memang kelahirannya di Indonesia, itu menggunakan bahasa Indonesia dengan logat yang sama, dengan dialek yang sama. Dengan catatan itu pakai bahasa Indonesia yang baku ya, yang diajarkan dari sekolah-sekolah dan di universitas. Nah, memang di Indonesia kita tahu bersama bahwa bahasa daerah itu ada yang mirip dengan bahasa Indonesia, seperti bahasa Melayu, itu adalah akar dari bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian di Indonesia bagian timur, mereka ada yang menggunakan bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa daerah dengan logat dari mereka sendiri. Jadi kadang kalau orang timur, Indonesia bagian timur itu bicara, kalau pade masih agak nyambung-nyambung ya, asal ada bahasa Indonesianya. Nah, kemudian ketika mereka bercakap atau berbicara dengan bahasa Indonesia yang baku, logatnya itu ya, itu akan berkurang, bahkan ada yang sampai logatnya itu sendiri hilang. Ya, inilah kehebatannya ketika bahasa Indonesia dipergunakan sebagai alat komunikasi antara suku bangsa kita ataupun antara bangsa lain yang ada di Indonesia. Nah, kenapa bisa seperti itu? Yang pasti yang pertama adalah kita semua bangsa Indonesia menyadari bahwa kita ini hanya bisa bersatu dengan adanya prinsip pemersatu tadi, yaitu yang ada di dalam Sumpah Pemuda, berbangsa yang satu, berbahasa yang satu, bertanah air yang satu. Kemudian muncullah yang namanya istilah Bhinneka Tunggal Ika. Dalam arti yang sederhana, itu menyatukan semua yang ada di Indonesia ini untuk bisa berjaya menjadi nama Indonesia. Jadi kita ya mengurangi rasa kedaerahan kita, rasa kesukuan kita, kemudian rasa pribadi kita masing-masing demi ya kesatuan Indonesia. Itulah kenapa kita bisa menjadi bangsa yang hanya ya menghormati, yang hanya membuat rasa nasionalisme itu tinggi ketika kita berhubungan dengan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini peran penting dari pendidikan kita, dari sekolah dasar. Kita sudah dikenalkan dengan bahasa Indonesia yang sama, ya, dari Sabang sampai dengan Merauke.
inilah yang menyebabkan kita sampai hari ini masih bisa menggunakan bahasa Indonesia, baik mereka yang sudah di kalangan senior ya seperti Pak D, ataupun yang masih junior ya, itu mereka pun sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tanpa adanya dukungan dari sekolah yang diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia, tentu kita tidak akan bisa sampai hari ini seperti kita saat ini ya. Tapi jangan lupa bahasa daerah pun kita tidak tinggalkan dengan ada kurikulum khusus untuk mengangkat bahasa daerah menjadi bahasa yang harus tetap ada di Indonesia, karena itu mencerminkan ya budaya-budaya di Indonesia. Nah, mudah-mudahan dengan adanya semacam video ini menjadikan rasa penasaran dari negara jiran kita itu sedikit terobati ya. Kenapa di Indonesia itu sangat lekat sekali bahasa Indonesia itu tanpa menggunakan dialek-dialek per masing-masing suku bangsa ataupun bangsa yang lainnya. Karena mereka ya selama ini kan hanya tahu dari video-video yang ada di Indonesia. Nah, hari ini mereka membuktikan sendiri dengan datang ke Indonesia, melihat sendiri bagaimana bahasa Indonesia digunakan untuk komunikasi oleh berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia. Apalagi mereka di Bandung ya. Kalau di Bandung kan pasti ketemu dengan banyak sekali suku bangsa ataupun bangsa yang ada di Indonesia itu sendiri. Sehingga mereka bisa menyaksikan sendiri bagaimana dialek bahasa Indonesia baku itu mereka gunakan dengan fasih di Indonesia tanpa mereka bisa meragukan lagi bahwa bahasa Indonesia memang bahasa yang sangat penting di Indonesia itu sendiri. Oke teman-teman, daripada itu aja, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.